Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan 3 teman saya. Nama saya Nilo Putura Kasrosasti dan 3 teman saya Iwan Sakyamurti, Igusti Ngurah Agung Perdana, dan Putu Agus Eri Aditya Pratama. Perkenalkan, nama saya Nilo Putura Kasrosasti dari kelompok 5. Hakikat keputusan yaitu pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Yang kedua, ada definisi pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan dari dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan setelah menghasilkan suatu pilihan final, keluarnya bisa berupa suatu tindakan aksi atau suatu opini terhadap pilihan. Perkenalkan, nama saya Ibu Putu Agus Eri Aditya Pratama. Di sini saya akan membahas proses pengambilan keputusan dan elemen-elemen dasarnya. Prosesnya meliputi penetapan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, mengembangkan dan menilai berbagai alternatif dan penerapannya, mengendalikan dan melakukan tindakan korektif. Elemen-elemen dasarnya yaitu 1. Menetapkan tujuan, 2. Mengidentifikasi permasalahan, 3. Mengembangkan sejumlah alternatif, 4. Penilaian dan pemilihan alternatif, 5. Melaksanakan keputusan, dan terakhir yang ke-6, evaluasi dan pengendalian. Berikutnya saya akan membahas tipologi pengambilan keputusan. Tipologi keputusan yang disusun berdasarkan berbagai sudut pandang secara garis besar dikenal 3 tipologi, yaitu pertama, keputusan berdasarkan tingkat kepentingan. Yang kedua, keputusan berdasarkan tingkat regularitas. Yang terakhir, yang ketiga, keputusan berdasarkan tipe persoalan. Berikutnya saya akan membahas jenis keputusan terkait dengan masalah yang dihadapi. Yang pertama, keputusan yang diprogramkan atau program decision. Keputusan ini merupakan keputusan yang berulang dan telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, keputusan yang tidak diprogramkan atau non-program decision. Keputusan ini belum ditetapkan sebelumnya dan pada keputusan tidak terprogram tidak ada prosedur baku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Berikutnya saya akan membahas faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, internal organisasi, seperti dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. Biasanya faktor ini berada di dalam suatu organisasi itu sendiri untuk terciptanya suatu keputusan dalam organisasi. Yang kedua, eksternal organisasi, seperti keadaan sosial politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar yang terkait dalam organisasi. Yang ketiga, ketersediaan informasi yang diperlukan.
seberapa banyak informasi yang ada atau seberapa lengkap dan akuratnya informasi yang didapatkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang terakhir, keempat, kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Dalam faktor ini, dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Iwayan Saktiamurti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengambilan keputusan dalam kelompok adalah pengambilan keputusan oleh kelompok terkait isu-isu yang dianggap penting dalam kelompok. Keuntungan pengambilan keputusan secara kelompok adalah 1. Pengetahuan dan informasi lebih banyak melalui pooling atau gabungan sumber daya anggota kelompok. 2. Peningkatan penerimaan dan komitmen terhadap keputusan yang telah dibuat karena anggota-anggota terlibat dalam pengambilan keputusan. 3. Pemahaman lebih baik terkait isi keputusan yang telah dibuat karena anggota-anggota terlibat di dalam pengambilan keputusan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan